Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي ولا رسول بعده أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jamaah subuh Masjid Taqwa Pengajangan. Pertama, mari kita panjatkan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala, dan kita sampaikan sholawat salam kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mari kita lanjutkan kajian tafsir yang telah sampai pada surat An-Nazi'at, dan kita telah sampai pada ayat yang keberapa, Bapak Ibu? Masih ingat? Ayatnya berapa? 16 apa 11? Di sekitar ayat itu. Dan saya ulangi sedikit agar tidak lupa apa yang sudah kita kaji. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Yaquluna inna lamarduduna fil hafirah a idza kunna 'idhaman nakhirah qalu tilka idzan karratun khasirah fa innama hiya zajratu wahidah fa idza hum bisahirah. Hal ataka hadithu Musa idh nadahu rabbuhu bil wadil muqaddasi tuwa idhhab ila fir'auna innahu tagha. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, sedikit kita ulang kembali apa yang sudah kita kaji pada pertemuan sebelumnya. Di dalam ayat yang ke-8 Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan qulubu yauma idzi wajifah. Hati manusia pada waktu kiamat terjadi betul-betul dalam keadaan yang sangat-sangat takut. Apalagi mereka-mereka yang jelas semasa hidupnya tidak beriman kepada Allah. Maka disebutkan di dalam ayat yang lain, wa nahsyurul mujrimina yauma idzin zurqa.
Orang-orang yang tidak beriman kepada Allah itu ketika dikumpulkan dengan para pendosa, maka mereka wajahnya akan muram. Kenapa gelo? Ya, kenapa? Karena mereka menyangka Allah ini lupa dengan urusan mereka ketika di dunia. Sampai Allah katakan wala tahsabanallahu ghafilan. Jangan kamu kira Allah itu lupa mencatat amal burukmu. Ya, ghafilan amma ya'malu dzalimun. Lupa dengan amal-amal buruk yang dilakukan oleh orang-orang zalim, orang-orang yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak hanya hatinya, tidak hanya wajahnya, tapi Allah katakan absaruha khasyi'ah. Absar itu jamak daripada basar. Basirun artinya pandangan. Mata mereka tertunduk saking takutnya ya terhadap peristiwa yang mereka ingkari, tapi kok ternyata terjadi. Ya. Mereka mengingkari dan tidak mau mengimani adanya peristiwa ini. Dan ini adalah satu peristiwa yang betul-betul ditakuti oleh orang-orang yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, ya, ada keterkaitan antara surat ini dengan surat An-Naba yang telah kita selesaikan kajiannya ketika Allah menunjukkan kuasanya pada saat kiamat itu terjadi. Dan ada keterangan dari beberapa ahli tafsir ketika hari kebangkitan dan Allah membangkitkan semua yang telah Allah matikan, ya, dari dalam bumi, di mana Allah katakan yauma tubaddalul ardu ghairal ardi was samawat wa barazu lillah al-wahidil qahar, yaitu pada hari ketika bumi diganti dengan bumi yang lain, ya. Dan demikian juga langit diganti dengan langit yang lain. Maka manusia berkumpul di padang mahsyar. Nah ini Pak, ini besok tempat kumpul kita semua. Tempat itu bernama padang mahsyar untuk menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang padang mahsyar itu dikisahkan di dalam beberapa hadis. Tempatnya sangat luas, tidak ada sedikitpun tempat untuk bernaung, dan di situ yang namanya matahari jaraknya semakin dekat dengan diri kita. Wah, ini beberapa hari ini panasnya luar biasa, nggih. Masya Allah, sampai di beberapa tempat yang pembatas jalan warna oranye itu Pak, seperti yang ditaruh di depan masjid itu sampai melewat-melewat gitu, saking panasnya. Itu baru panas yang kita rasakan di musim kemarau ini, ya. Bagaimana nanti ketika di padang mahsyar? Maka kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu, dan pada hari kiamat nanti Allah akan menghancurkan alam ini.
Ada 2 tiupan yang sudah kita kaji ayatnya, tiupan pertama dan tiupan kedua yang jaraknya 40, tapi 40 itu kemudian tidak dijelaskan secara pasti di dalam hadis Nabi. Apa 40 hari, apa 40 bulan, apa 40 tahun. Wallahu a'lam bishawab. Ya. Allah hancurkan, dan di padang mahsyar nanti, ya, bumi yang akan menggantikan bumi sebelumnya adalah bumi yang datar dan tidak mempunyai gunung maupun lembah. Jadi bumi yang berbeda, tidak sama. Karena di padang mahsyar itu tidak nampak adanya lembah, tidak nampak adanya gunung. Maka betapa luasnya tempat ini. Kenapa? Karena yang dikumpulkan itu sejak Nabi Adam sampai akhir zaman. Nanti kita semua akan melihat di situ kakek-kakek kita. Dari siapa? Nabi Adam. Nah, jadi diam-diam kita ini bukan Habib tapi keturunan Nabi, nggih Pak. Nek saya ada pantas-pantasnya enggak kalau jadi Habib? Pantas ya? Oh iya. Saya nek di sana ya Masya Allah, kalau di sini ya biasa dok. Ya, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, Nabi menggambarkan bagaimana suasana mahsyar dengan sabdanya yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, yahsyurun nas yaumal qiyamah ala ardi bayda. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, manusia dibangkitkan pada hari kiamat di atas tanah yang warnanya putih kemerah-merahan. Bisa digambarkan Bu, tanah putih kemerah-merahan itu seperti tanah mana? Doro, Talun, apa Kandang Serang? Nah itu merah nggih, yang sana nggih. Ini yang digambarkan oleh Allah apa? Bayda'a afra. Bayda'a afra. Tanah itu putih tapi kemerah-merahan. Kakur satil naqi laisa fiha alamma li ahad. Tanah itu seperti potongan roti yang terbuat dari tepung murni. Berarti apa Bu? Tepung murni itu ibu-ibu biasa buat adonan pakai tepung. Tepung itu ada yang murni, ada yang tidak, ada yang sarinya. Berarti halusnya Masya Allah. Tanahnya halusnya Masya Allah. Laisa fiha alamun li ahad. Tidak ada tanda-tanda tertentu milik seseorang. Maka di situ Tuan Takur, juragan tanah, sudah tidak berkuasa. Itu sudah sepenuhnya kuasa daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Jadi ayat baik yang terdapat di dalam surat An-Naba maupun yang terdapat di dalam surat An-Nazi'at ini dua surat ini banyak bicara tentang bagaimana kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala dan bagaimana tentang hari kiamat itu. Ya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, dan di situ Allah menunjukkan kuasanya, betapa mudahnya bagi Allah untuk membangkitkan umat manusia. Ya. Nah, ada sesuatu yang menarik dalam tafsir ini, termasuk dalam ayat ini. Ketika Allah bicara tentang kekuasaannya, ketika Allah berbicara tentang dahsyatnya hari kiamat, tiba-tiba ayat ini bicara tentang kekuasaan Fir'aun. Tiba-tiba Allah bicara tentang kekuasaan Fir'aun pada ayat yang ke-17. Ayat
15 sampai 17. Ya. Apa bunyinya ayat yang ke-15? Hal ataka hadithu Musa idh nadahu rabbuhu bil wadil muqaddasi tuwa idhab ila fir'auna innahu tagha. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, hal ataka hadithu Musa, sudah sampaikah kepadamu wahai Muhammad tentang kisah Musa alaihissalam? Ayo Bapak Ibu ingat-ingat jarak Nabi Musa ke Nabi Muhammad berapa lama? Ada nabi-nabi ulul azmi, ya, tapi satu pun tidak ada yang berasal dari ulu jami, semuanya dari Arab. Ya, nabi ulul azmi ada berapa Ibu? Coba disebut. Pertama Nabi siapa? Halo, ayo yang semangat, itu udah disiapin di luar masjid. Nabi ulul azmi ada berapa? Iya, sebutkan coba. 1, 2, 3, 4. Ini jarak satu nabi ke nabi yang lain berapa? Pernah mendengar hadisnya? Kalau Nabi Muhammad ke Nabi Musa ada jeda nabi lain enggak? Ada enggak? Dari Nabi Musa, ya, sampai ke Nabi Muhammad ada nabi lain yang muncul apa tidak? Ada enggak Bu? Sinten? Ibrahim itu lebih dulu apa setelah Musa? Lebih dulu toh? Isa, Musa, terus tambah Daud lagi. Saya tambah mumet asli Pak. Wis timbang saya mumet, saya tak minum dulu nggih. Wis pokoknya sing penting melek ngene nggih. Senajan kleru. Bismillah. Baik, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, ada yang mengatakan satu nabi ke nabi yang lain itu ratusan tahun. Maka ketika Allah bertanya kepada Nabi Muhammad, hal ataka hadithu Musa, hei Muhammad, apa sudah sampai kisah yang pernah dialami Nabi Musa? Ceritanya bagaimana? Idnadahu rabbuhu bil wadil muqaddasi tuwa. Ketika Tuhannya memanggil di lembah suci. Inilah lembah Tuwa. Jadi Tuwa itu nama sebuah lembah, bukan masalah usia. Idnada Idnadahu rabbuhu bil wadil muqaddasi tuwa. Tuwa itu bahasa Arab ya ternyata ya. Ya Pak ya. Jadi kalau ada orang ngomongin jenengan kok sudah tua gitu. Ya, itu tua yang mana? Tua umur apa tua sebuah tempat, ya. Idhab ila fir'auna innahu tagha. Kemudian Allah perintahkan, ya, Allah perintahkan kepada siapa? Nabi. Allah merintahnya ke Nabi siapa ini, Pak? Ya Nabi Musa, toh. Yang hidup pada zaman Fir'aun Nabi siapa? Nabi Musa. Kalau dibahasakan yang mudah, ini persoalan ini firman Allah paten. Tapi begini gampangnya. Ya Musa, idhab. Wahai Musa, pergilah. Kemana? Ila Fir'aun, kepada Fir'aun. Innahu tagha, karena Fir'aun ini sudah kelewat batas.
Fir'aun ini kelewat batas. Di mana letak kelewat batas? Mengaku sebagai Tuhan. Nabi-nabi ini kan diutus oleh Allah di setiap masa dan zamannya untuk dakwah, baik dakwah kepada masyarakat awam maupun dakwah kepada penguasa, terutama penguasa-penguasa yang zalim. Maka pasti Allah akan mengutus ya nabi-nabi yang akan mengingatkan mereka-mereka yang zalim saat mereka berkuasa. Maka tatkala Allah memanggil Nabi Musa, dan itu di satu tempat yang bernama Lembah Tua atau Muqaddas Tua, di situ terjadi dialog langsung antara Allah dan Nabi Musa. Maka kemudian di dalam surat Toha ya memberikan penjelasan tentang ayat ini, surat An-Nazi'at ayat 17-nya. Di situ dikatakan wa ana khtartuka fastami' lima yuha. Wa ana khtartuka, dan aku telah memilih engkau wahai Musa, maka fastami, dengarkan, lima yuha, apa yang akan diwahyukan kepadamu. Maka Nabi Musa mendapat julukan apa Pak? Nabi Musa itu julukannya apa? Ayo lupa, padahal pernah belajar, tapi ya wajar nek lupa, nggih. Wong manu. Ayo Nabi gelarnya apa? Nabi Musa. Kalau belum ketemu PR. Tapi nanti habis sarapan insya Allah kelingan. Oh iya. Tapi habis nah, kalau sekarang ya belum. Tak ingatkan sedikit ya. Nabi Musa itu disebut sebagai kelingan. Tak tambah kal, ada L-nya, kal. Tadi ada yang berbisik. Apa Pak? Kalamullah. Kenapa? Karena yang dipilih oleh Allah untuk dialog langsung dengan Allah. Wa ana khtartuk, aku memilihmu wahai Musa. Maka fastami', dengarkan, lima yuha, apa yang akan aku wahyukan kepadamu. Maka Bapak Ibu, ini menunjukkan ya bahwa wahyu Allah Subhanahu wa taala didengar langsung oleh Nabi Musa. Sebagian yang sampai kepada Nabi Muhammad itu melalui Jibril. Laras Bapak-bapak? Melalui Jibril. Ini dengan Nabi Musa Allah langsung bahkan mengatakan wa anakhtartuka, aku memilihmu. Bahasa kita, aku memilihmu sing pantes tak jak ngomong. Nah itu ya, sing pantes tak jak ngomong, sing bakal bisa paham dijak ngomong itu hanya kamu, maka saya milih kamu. Fastami, dengarkan, lima yuha, apa yang akan diwahyukan. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ini bentuk bantahan terhadap kelompok aliran Jahmiyah. Aliran ini mengatakan bahwasanya Allah ketika berbicara itu tanpa suara, tanpa huruf, langsung masuk ke hati. Ini apa? Pemahaman, keyakinan dari kelompok Jahmiyah. Ya. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka yang sebenarnya adalah Allah bicara dengan suara. Ya.
Maka kita sebagai orang yang punya paham Ahlus Sunnah wal Jamaah, ya, itu tidak seperti Jahmiyah, tapi juga tidak seperti yang lainnya. Ada mengatakan seperti tadi, Allah itu ketika menyampaikan firman-Nya gak ada suaranya, gak ada huruf. Tapi ada yang kemudian juga mengatakan Allah itu pakai suara, bahkan suaranya bisa didengar semua orang. Akhirnya semua orang merasa mendapat wahyu. Topo, bartopo, dapat bisikan. Kemudian aku itu wahyu. Nah, ini kan wong edan. Ya, saiki kanake wong edan to, Pak. Nah, iya. Ya, atau dia dalam keadaan tidur kemudian kelindur. Kemudian kelindur mendengar bisikan. Kan sering terjadi kriminalitas, orang tua membunuh anaknya, anak membunuh orang tua karena ada bisikan gaib katanya. Ini dua pemahaman yang sangat ekstrim di dalam Islam. Ingat, ketika Allah menyampaikan itu hanya kepada para nabi, bukan kepada siapapun. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ada satu ayat di dalam Quran yang membuktikan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala benar-benar berdialog dengan Nabi Musa. Benar-benar berdialog. Tapi ini nabi yang dipilih, ya, oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, toh tidak kepada semua nabi, hanya kepada Nabi Musa, ya. Kapan? Ketika Nabi Musa alaihi salam meminta Allah agar menampakkan dirinya. Nek munggo jenengan gimana ini? Ya, Nabi Musa ini gimana nih? Minta sama Allah, pingin lihat Allah. Jenengan ada yang pingin nggak lihat Allah? Pingin lihat Allah di dunia? Jangan, kayak di dunia yo mati sik toh. Nanti di akhirat kita yo mintanya dari sekarang. Ya Allah, izinkan nanti bisa melihat wajahmu bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena tidak semua orang dapat kesempatan itu. Nah, kok sampai pada level yang menguasai alam ini, ya. Jenengan pengen lihat misalnya secara langsung, ya, atau salaman secara langsung imam-imam Masjidil Haram, kadang yo mimpi kok nggih. Ya. Yes, nek kaduan yo paling ndak imam Masjid At-Taqwa. Ya. Ini Nabi Musa terang-terangan minta kepada Allah, ya Allah tunjukkan wajahmu, saking penasaran. Ada ayatnya di dalam surat Al-A'raf 143. Jadi kita masih bicara tafsir An-Nazi'at, tapi ternyata pembahasannya luas. Ya, kenapa di dalam ayat tadi kan dikatakan hal ataka hadithu Musa. Jadi ketika kita membahas tafsir satu ayat ini saja luas, Pak. Kita masih membahas hal ataka hadithu Musa, hai Muhammad, apakah kisah tentang Musa sudah sampai kepadamu? Kisah itu tentang apa? Tentang dialognya Nabi Musa dengan Allah. Tentang apa lagi? Tentang harapan Nabi Musa ingin melihat wajah Allah. Nih ayatnya nih. Qala, berarti yang berkata siapa ini? Qala Rabbi arini. Arini ini kalau di tempat kita digunakan untuk menamai anak perempuan. Arini itu artinya ya Allah tunjukkan, tampakkan, perlihatkan kepadaku. Itu namanya arini. Kalau arina, tampakkan, perlihatkan, tunjukkan kepada kami. Karena domirnya nah, kata ganti orang ketiga. Nah, Bapak Ibu, Nabi Musa berkata, Rabbi arini, ya Allah
tampakkan wajahmu, tampakkan dirimu kepadaku, anzur ilaika, sehingga aku bisa melihatmu. Zaman sekarang, zaman teknologi maju, dengar suara tidak cukup, kalau telepon ingin lihat wajahnya. Apalagi yang punya cucu di seberang lautan sana, kakek neneknya ingin lihat cucunya, mana cucu ya. Nggak cukup sekedar lewat suara, ingin lihat wajahnya. Rapat-rapat ya, PDM, PCM, PWM sekarang sudah pakai telekonferensi, Zoom meeting. Nah itu Pak. Nabi Musa dulu langsung minta sama Allah, anzur ilaika, ya Allah, aku pengen lihat dirimu yang asli. Piye wis? Ayo petean saurunge sampai kepada kisah sebelumnya. Kira-kira Nabi Musa sanggup tidak ketika Allah menampakkan dirinya? Bapak, kira-kira Nabi Musa sanggup tidak itu? Apa langsung pingsan begitu? Apa malah melayu? Minta diperlihatkan wajahnya Allah. Nanti bagaimana ketika Allah sudah menampakkan dirinya? Kita lihat ya. Qala, kemudian setelah Nabi Musa itu memohon kepada Allah agar Allah menampakkan dirinya kepada Musa supaya Musa dapat melihat Allah, Allah berfirman. Apa kata Allah? Qala lantarani, kamu selamanya tidak akan pernah bisa melihatku, kata Allah. Kamu selamanya tidak akan pernah bisa melihatku. Lantaroni, ya, itu artinya selamanya tidak akan bisa melihatku. Kata Allah, Allah perintahkan kepada Nabi Musa, walakin, ya, undur ilal jabali fa in istaqarra makanahu, maka engkau tidak akan pernah bisa melihatku, namun coba kamu tengok ke gunung itu, jika ia tetap di tempatnya, niscaya engkau dapat melihatku, kata Allah. Ketika Musa minta melihat Allah, maka kemudian Allah katakan, kamu tidak akan bisa melihatku. Tapi coba kamu lihat gunung itu, perhatikan baik-baik gunung itu. Kalau gunung itu ya tetap di tempatnya, niscaya engkau dapat melihatku. Maka ketika Tuhannya menampakkan keagungan, ya, kuasanya, yaitu dengan memperlihatkan gunung yang besar, gunung itu kemudian hancur. Gunung itu kemudian hancur. Apa yang dialami Nabi Musa? Pingsan. Iki dudu mergo urung sarapan loh Pak. Nabi Musa pingsan itu karena, ya Allah, gunung aja bisa hancur. Gunung saja bisa hancur. Kan tadi Allah katakan, kamu lihat gunung itu, nek gunung itu tidak pindah dari tempat itu, maka kamu bisa melihatku. Tapi ketika disawang sama Nabi Musa, gunungnya hancur. Siapa yang menghancurkan gunung yang besar itu? Allah. Berarti Allah punya kuasa yang luar biasa. Jangankan kok Allah langsung, ya, yang menghendaki. Ketika Quran diturunkan di atas gunung juga akan hancur. Quran ini kan kalam Allah, ya. Kalam Allah itu berarti bukan Allahnya. Lau anzalna hadzal Quran, ya Pak, ya kan? Lau anzalna hadzal ala jabal la ra'aitahu khashi'an mutasaddian min khasyatillah. Saking takutnya kepada Allah, gunung itu hancur. Jadi begitu melihat gunung hancur, Nabi Musa pingsan.
Wah, waktu itu belum ada rumah sakit, Pak. Tenaga medis, ambulan, belum ada. Lu siapa yang nolong berarti? Wallahu a'lam. Ya, tidak usah jauh ke sana kita membahas. Ya, artinya di situ melihat cahaya Allah Subhanahu Wa Taala merupakan hal yang tidak mungkin dapat dilakukan di dunia. Berarti peristiwa yang dialami Nabi Musa adalah di dunia. Ketika Nabi Musa ingin melihat wajah Allah itu Nabi Musa masih hidup di dunia. Nabi Musa masih di dunia tapi minta melihat wajah Allah. Ini jelas gak mungkin. Lantaroni, kamu tidak akan bisa. Nabi Musa saja tidak bisa, apalagi yang lain gitu ya. Nah, ini berbeda dengan nanti saat kita semua dibangkitkan pada saat kebangkitan di akhirat. Kita semua nanti akan diberikan kesempatan oleh Allah untuk bisa melihat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pingin nggih? Pingin nggih? Pingin, Pak. Tapi yo harus banyak berdoa, menjaga pandangan mata kita selama ini untuk banyak melihat ayat-ayat Allah, kemudian membacanya. Apakah ayat itu ayat Quran atau ayat-ayat kauniyah, tanda-tanda kekuasaan Allah. Ya. Nabi SAW yang mengatakan nanti kita akan kasih kesempatan. Ya. Tapi jangan disamakan dengan kejadian di dunia. Nah, di kejadian di dunia kan kadang-kadang aneh. Aku diweruhi pojok masjid kok ana wong gedhe dhuwur, nganggone putih-putih. Terus sebelah dijawil, jenengan mirsani mboten, ora ketok kok. Dincot sikile. Model kuna kan gitu nggih. Nek sing siji wis weruh, sijine durung weruh, dincot. Lah wong isih asam urat kok dincot, ora dincot wi lara. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kata Nabi, ta'allamu annahu la yara ahadun minkum rabbahu azza wa jalla hatta yamut. Ini ada batasan. Siapa yang bakal bisa melihat Allah? Kata Nabi, ketahuilah bahwa tidak ada seorang pun yang akan bisa melihat Allah kecuali setelah meninggal dunia. Sepakat lo ya? Sepakat ya? Iya. Kalau di dunia tidak bisa, tapi setelah meninggal kemudian dibangkitkan, hidupkan lagi, dikumpulkan di mahsyar, maka ada kesempatan itu. Gak tahu nanti apa termasuk yang pingsan apa tidak kita. Oh, Nabi Musa pingsan kok, padahal belum melihat langsung, baru melihat kekuasaan Allahnya saja. Ya. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ada lagi di antara ya aliran-aliran yang terdapat di dalam Islam mengatakan bahwa Allah ketika bicara itu tidak dengan lisannya tapi dengan getaran jiwanya. Nah, ini juga bermasalah. Ya, tidak sesuai dengan pemahaman Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ya, ini termasuk yang dipahami oleh orang-orang liberal, Pak. Orang-orang liberal itu orang yang berpikir sebebas-bebasnya sesuai kehendak hatinya. Jadi orang liberal itu ketika ya berbicara mengatakan Allah itu ketika memberi petunjuk itu menggunakan krentek ngati. Apa Ibu? Krentek ngati itu apa? Getaran jiwa, bukan dengan ungkapan, bukan dengan ucapan. Ya. Nah, kita Ahlussunnah wal Jamaah punya prinsip bahwa makna lafal Quran yang kita baca ya, itu Bapak Ibu yang dirahmati Allah, berasal dari Allah. Berarti Allah itu berbicara.
Maka kita sering mendapatkan ya ungkapan qala Allahu ta'ala, itu artinya Allah berbicara. Dan Al-Quran mukjizat yang lafalnya langsung dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Quran beda dengan hadis qudsi. Sekalipun hadis qudsi itu juga berasal dari Allah, tapi melalui lisan Rasul. Misalnya qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berkata Nabi sallallahu alaihi wasallam, qala Allah ta'ala, Allah berfirman. Itu kalau dalam hadis qudsi. Nah, kalau dalam Al-Quran kan enggak langsung ya. Misalnya qala Allah ta'ala am yaquluna iftara qul fa'tu bi suratin mithlih wada'u man istata'tum min dunillah in kuntum shadiqin. Kenapa? Karena ada orang yang sampai hari ini tidak percaya bahwa Quran adalah kalamullah. Sampai hari ini. Ya, sampai hari ini ada orang yang tidak percaya bahwa Quran itu kalamnya Allah. Maka kemudian ya dibantah oleh Allah dalam surat Yunus. Surat Yunus ayat 38, Allah mengatakan, apakah pantas ya mereka mengatakan Muhammad yang telah membuat Quran ini, ya, apakah pantas mereka mengatakan bahwa Quran ini buatan Muhammad? Sehingga kemudian Allah menantang mereka, qul fa'tu bi suratim mislih, buatlah satu surat yang semisal dengan Al-Quran. Coba kalau ini buatan Muhammad. Ajaklah siapa saja di antaramu yang paling pandai menyusun syair, menyusun kalimat-kalimat ya dalam bahasa Arab. Itu tantangan Allah kepada mereka. Maka Bapak Ibu, sampai hari kiamat tidak akan pernah ada yang bisa membuat tandingan walaupun hanya satu ayat untuk membuat ayat yang sama dengan yang ada di dalam Al-Quran. Ya. Nah, kenapa ini kok bisa muncul? Ya, macam-macam sebabnya. Karena ketidaktahuan, karena kebodohan, karena mempertuhankan akal. Kan ada orang yang mempertuhankan akal, otak-atik, ya. Kadang-kadang sudah dinasehati, kalau nggak mampu ya sudah stop, jangan berlebihan. Tapi dipaksakan, yang akhirnya dampaknya bisa edan itu. Stres. Lu ada Pak? Saya ini pernah diminta Pak, jauh-jauh dari Demak itu, ditelepon, Ustadz bisa ndak ke Demak? Lah ada Pak, tolong kakak saya ditambani. Ini pada ke dukun apa ya aku? Kok nambani wong edan Pak? Dan ngerti ndak yang edan itu hafal Quran? Kok iso wong hafal Quran edan? Mesti jenengan ra percaya. Kok iso wong hafal Quran edan? Ya kuasa Allah bisa saja. Ning aja terus dadi nggo alasan. Aku ora pak ngapal Quran, ku nek ora kuat edan. Iki malah dadi ora bener. Ya kan ada faktor-faktor macam-macam. Faktor genetiknya ada, kemudian ada Pak, ini tak kasih bocoran, tapi jangan disebarkan. Ada orang yang niat bagus, niat ingin menghafal Quran, tapi metode yang dipakai metode sambatan. Ngerti metode sambatan? Hah? Masuk jenengan atau nyambat tonggone? Sambatan, ngerti sambatan Pak? Pak Kaji? Jadi supaya saya apalannya itu bisa sempurna, cepat, maksimal, itu saya nyambat. Sopo sing disambat? Sing disambat sinten? Nah niku ada cara menghafal Quran dengan cepat tapi nyambat.
Lah itu dampaknya seperti itu. Maka ini tidak dibenarkan. Ya kalau mau menghafal Quran ya monggo ya semampunya. Karena tidaklah yang dikatakan hafid Quran itu harus 30 juz. Tidak ada dalilnya. Ya, disebut hafal Quran itu kalau 30 juz nggak ada dalilnya. Jenengan hafal juz amma itu berarti sudah hafal Quran. Juz 30 kan begitu. Ya, juz 30. Lu jenengan hafalnya kok hanya ayat kursi sudah disebut hafal Quran. Makanya alhamdulillah yang ngaji semuanya hafid Quran. Masya Allah, berkah kita ini hidupnya ini. Karena Masya Allah semua yang ngaji hafid Quran. Ya. Nah Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, maka di sini harusnya setelah kita ngaji semacam ini semakin menambah keimanan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan mengikis semua keraguan yang ada dalam diri kita. Ya, kenapa sampai dengan Nabi Muhammad pun ditanya oleh Allah Subhanahu Wa Taala, hal ataka hadithu Musa. Ya bagaimana dengan kita? Apa sudah sampai apa belum kisahnya Musa ini? Karena kita juga perlu belajar dari kisah-kisah para nabi semacam ini. Ya, sehingga Bapak Ibu kalau ngaji ini terus kita lanjutkan, insya Allah iman kita tambah terus, iman kita akan tambah. Tidak hanya iman, insya Allah pahalanya juga akan tambah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, ini jamnya 5:30 tapi kok sudah padang banget nih. Jadi dari sini pun nampak yang di atas meja itu karena sudah padang. Ya, saya kira nanti kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya, yaitu pada ayat yang ke-18 ya dan seterusnya. Faqul halaka ila antazakka wa ahdiyaka ila rabbika fatahsya. Nanti insya Allah kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Demikian kajian tafsir pada hari ini, semoga ada manfaatnya. Terima kasih sudah mengikuti. Mudah-mudahan pahalanya dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan kita semua panjang umur dan diberikan kesehatan, istiqomah dalam iman dan Islam. Amin ya rabbal alamin. Kita tutup majelis ini dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allah a'lam bishawab. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.